Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa di channel yang sama ya. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih tentang dimensi 3. Bagi yang belum like dan subscribe, silahkan like sama subscribe dulu. Oke, di dimensi 3 ini kita akan mereview kembali itu masalah tentang kubus. Jadi kubus itu mempunyai rusuknya S, dan kubus itu mempunyai diagonal sisi S akar 2. Contohnya AC, BD, dan BG dan lain-lain lah ya, bisa dibuat FC kayak gitu. Jadi rumusnya itu sisi akar 2. Jadi kalau sisinya 6 berarti 6 akar 2. Terus selain itu, selain diagonal sisi, juga ada yang namanya diagonal ruang. Jadi diagonal ruang pada kubus itu rumusnya S akar 3. Contohnya itu AG, bisa juga HB, bisa juga EC ya, EC, dan bisa juga DF ya. Rumusnya sisi akar 3. Kalau sisinya 6 berarti 6 akar 3. Ada lagi yang namanya bidang diagonal. Jadi contohnya bidang diagonal itu bidang BDHF ya. Jadi contohnya lagi bidang ACGE. Jadi pertemuan dua buah diagonal bidang yang saling sejajar. Beda antara bidang diagonal dan diagonal sisi. Kalau diagonal sisi itu berupa diagonal, jadi berupa garis. Kalau di bidang diagonal dianya berupa bidang. Pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar jarak pada kubur salah di sini ya. Jarak pada, kita ganti dulu, jarak pada kubus ya. Gitu. Jadi yang telah dipelajari itu jarak titik ke titik. Contohnya jarak titik H ke titik B. Terus jarak titik ke garis. Contohnya jarak titik A ke garis C ya. Jadi pakai buat segitiga, terus pakai garis bantu yang namanya pakai rumus ADMI kan, karena dia terbentuk segitiga siku-siku. Masih ingat kan rumus ADMI kemarin? Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan masih membahas jarak pada kubus, tapi yang dipelajari di sini jarak titik ke bidang. Contohnya titik E ke bidang BDG. Terus jarak garis ke garis, contohnya jarak garis AB dan garis HG. Terus jarak garis ke bidang, contohnya yang akan dipelajari di sini garis depan ini BE ke bidang belakang DCDGH. Selanjutnya akan kita pelajari di sini jarak bidang ke bidang. Dalam hal ini contohnya bidang AFH dan bidang BDG, jadi bidang yang kuning dan bidang yang merah. Oke, kita mulai. Yang pertama itu jarak titik ke bidang. Jadi misalkan ada titik A dan ada bidang alas. Bidang alas ini, maka jarak titik ke bidang itu adalah garis yang ditarik dari titik A ke bidang alas yang tegak lurus. Jadi syaratnya harus tegak lurus. Jadi misalkan kamu lihat di gambar samping ini, misalkan ada buku, yang bidang alas itu buku dan yang garis itu adalah pena. Nah, jadi sepanjang garis AB itulah jarak titik ke bidang, karena disitulah dia tegak lurus terhadap alas. Lanjut konsep yang kedua, yaitu konsep jarak garis ke garis. Jadi misalkan ada garis yang pertama dinamakan G1 dan garis kedua dinamakan G2, maka jarak garis ke garis itu adalah sepanjang garis kuning ini. Jadi dia harus tegak lurus terhadap garis yang pertama dan juga tegak lurus terhadap garis yang kedua. Jadi jarak garis ke garis itu dia harus tegak lurus G1 dan G2. Lanjut konsep yang selanjutnya, yaitu konsep jarak garis ke bidang. Jadi misalkan ada sebuah garis di sini AB dan bidang alas, maka jarak dari garis AB ke bidang ialah sebuah garis yang terserah dari yang ditarik dari garis AB ke bidang, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini ya. Yang pasti garis itu dianya harus tegak lurus terhadap garis AB. Jadi harus tegak lurus terhadap garis AB dan tegak lurus juga terhadap bidang.
Konsep selanjutnya jarak bidang ke bidang. Jadi misalkan di sini ada sebuah bidang atap dan ada sebuah bidang alas di bawahnya. Jadi kalau kita lihat ini seperti dua buah garis yang saling sejajar ya. Jadi jarak antara bidang ke bidang itu kamu tinggal tarik garis yang tegak lurus terhadap bidang bawah dan tegak lurus terhadap bidang atas. Kita ambil contoh, misalkan disuruh mencari jarak dari titik E ke bidang BCGF. Jadi misalkan di sini ada titik E, sebuah titik E. Nah, ini ada bidang yang warna biru ini bidang BCGF. Jadi jarak E ke bidang BCGF kita tarik dari titik E sebuah garis yang tegak lurus dengan bidang BCGF. Dalam hal ini ialah garis EF karena disitulah yang paling tegak lurus dengan bidang BCGF. Jadi kalau bidang BCGF ini kita keluarkan, jadi ini bidang BCGF tadi. Nah, ini bidang BCGF. Nah, garis EF itu tepat, garis EF ini tepat di pinggir bidang BCGF. Nah, disinilah yang paling tegak lurus terhadap bidang BCGF. Maka kalau seandainya bangun ini sedikit kita putar, maka akan kelihatan garis EF itulah yang tegak lurus dengan bidang BCGF. Maka kalau seandainya diambil jarak titik E ke bidang BCGF itu sama saja dengan EF, panjang EF atau sama dengan rusuk. Jadi kalau rusuknya 6 berarti jaraknya jadi 6 kayak gitu. Oke, lanjut, misalnya disuruh mencari jarak dari titik E ke bidang BDHF ya. Ini misalnya bidang BDHF, bidang yang biru ini titik E. Jadi jarak titik E ke bidang BDHF kita tarik garis dari E yang tegak lurus dengan bidang BDHF. Jadi, ini bidangnya, jadi kira-kira seperti ini, garisnya setengah dari EG. Nah, kalau misalnya kita lihat dari atas, inilah jarak dari E ke bidang BDHF. Atau kalau kita bisa disebut ini setengah dari si EG. Benar kan? Setengah dari EG. Jadi, misalnya di sini kita tarik kesimpulan, maka bisa ditarik kalau jarak E ke bidang BDHF itu sama dengan jarak E ke garis FH ya, atau sama dengan setengah dari EG. Jadi kalau rusuk kubus itu 6, kita buat EG itu sama dengan 6 akar 2 karena dia diagonal bidang tadi. Maka jarak E ke bidang BDHF kita beri nama aja di sini misalnya titik P ya. Jadi supaya enak, berarti EP itu sama dengan setengah dari EG kan tadi. Berarti sama dengan setengah dari 6 akar 2. Setengah dengan 6 berarti 3 ya. Berarti jawabannya jadi 3 akar 2. Selanjutnya kita akan mencari jarak dari garis AE ke garis CG. Jadi misalkan di sini sudah pada kubus ini sudah ada garis AE, ini garis AE dan ini ada garis CG. Maka jarak dari kedua garis ini bisa ditarik garis yang di atas, bisa ditarik garis yang bawah AC ini atau garis yang tengah-tengah ini. Terserah garis yang mana, yang pasti garis itu harus tegak lurus terhadap garis yang pertama ini AC, AE dan harus tegak lurus terhadap garis yang kedua ini CG. Dalam hal ini diwakili oleh EG ya. Jadi ibu ambil di sini EG. Kalau mau ambil yang bawah juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah kalau diambil AC kayak gitu. Jadi kalau rusuknya di sini 6, rusuk kubus ini 6, maka karena EG ini merupakan diagonal bidang ya, maka EG itu sama dengan 6 akar 2 seperti itu. Jadi jaraknya adalah sama dengan diagonal sisi ya, atau dalam hal ini EG. Oke, lanjut, kita akan mencari soal yang paling sering keluar di jarak pada dimensi 3, yaitu misalkan jarak titik E ke bidang AFH.
Nah, ini ada bidang AFH dan bidang di belakangnya yang sejajar dengan bidang AFH itu adalah bidang BDG. Nah, ini merupakan dua segitiga yang terbentuk dari diagonal sisi ya. Maka kalau seandainya kubus ini sedikit kita putar, coba kita putar dulu. Nah, jadi kita bisa melihat di sini enggak mesti jarak dari E ke AFH kita dapat. Jadi bisa dibuat di sini jarak dari E ke AFH. Bisa juga jarak dari E ke BDG yang bidang belakang. Jadi kalau jarak dari E ke AFH tegak lurusnya tuh sini. Kalau jarak dari E ke BDG tegak lurusnya tuh di sini. Nah, bisa juga jarak dari bidang BDG ke AFH. Jadi AFH itu diwakili oleh garis ini. Nah, BDG itu diwakili dari garis ini. Maka jaraknya itu kita bisa dibuat di sini diwakili oleh diagonal bidang EG. Diagonal ruang EG ya maksud Ibu tadi. Nah, jadi di sini dibagi 3, dari sini ke sini E ke AFH itu 1/3. Dari bidang AFH ke bidang BDG itu 1/3, dan dari titik C ke bidang BDG itu juga 1/3. Maka bisa ditarik kesimpulan di sini jarak dari E ke bidang AFH itu sama dengan 1/3 CE atau 1/3 diagonal ruang. Misalkan rusuk kubus ini kita beri 9 ya, misalkan 9. Berarti bisa dibuat EC itu E ke bidang AFH itu sama dengan 1/3 dari 9 akar 3 atau sama dengan, bisa dibuat 3 akar 3 ya, 3 akar 3. Nah, sekarang kalau seandainya disuruh mencari jarak dari titik E ke bidang BDG. Jadi E ke bidang BDG. Jadi E ke tadi 1/3 ditambah 1/3 berarti sama dengan 2/3 dari CE ya, diagonal bidang. 2/3 dari 9 akar 3 berarti jawabannya itu sama dengan 6 akar 3. Nah, bisa juga kalau diminta kita menentukan jarak dari bidang ke bidang AFH dan bidang BDG. Nah, ini berarti juga 1/3 ya, 1/3 dari CE. Nah, itu tadi jalan cepatnya ya untuk soal yang 1/3, 2/3 tadi untuk soal yang seperti itu. Nah, sekarang dari mana datangnya 2/3? 1/3 dan 2/3 tadi. Nah, seperti ini. Misalkan di sini ada dua segitiga tadi. Nah, segitiga ini kita keluarkan. Jadi terbentuklah segitiga AEO. Siku-siku dianya di titik E. Jadi misalkan di sini rusuk kubus ini kita beri nama A, berarti AE itu rusuk ya, A. Nah, sekarang EO. EO ini merupakan setengah dari EG. Karena EG itu diagonal bidang, maka karena setengahnya berarti A akar 2/2 ya, karena setengah EG tadi. Maka kita di sini akan mencari yang namanya AO. Karena segitiga AEO ini merupakan segitiga siku-siku, maka berlakulah yang namanya Pitagoras ya. Jadi kita akan mencari di sini AO terlebih dahulu. Maka AO itu sama dengan akar dari apa di sini? AE kuadrat ditambah dengan EO kuadrat. Berarti AO itu sama dengan akar dari AE tadi A kan, A kuadrat ditambah dengan EO tadi berarti A akar 2/2 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan 2A kuadrat per 4 akar 2 dikuadratkan berarti 2 ya. Berarti ini bisa dibuat akar dari A kuadrat
ditambah dengan A kuadrat dikali dengan 2/4 itu bisa dibuat jadi setengah ya. A sama dengan akar A kuadratnya kita keluarkan, buka kurung, A kuadrat bagi A kuadrat itu 1 ditambah setengah ya, berarti akar dari A kuadrat dikali dengan 3/4, berarti jawabannya ini sama dengan A akar 3 per akar 2. Berarti kita tulis dulu, A akar 3 per akar 2 ini kita rasionalkan jadi kali akar 2 per akar 2, maka dapatlah di situ A per 2 akar 6. Nah, jadi A per 2 akar 6 ini merupakan rumus cepat yang bisa kalian gunakan untuk mempercepat perhitungan kalau diminta menentukan jarak dari A ke bidang AEFGH, bisa juga dari A ke bidang BCGF yang di belakang, yang di samping kanan, bisa juga dari A ke belakang kayak itu. Jadi rumus cepatnya A per 2 akar 6. Jadi kalau seandainya kita buat rusuk kubus itu 6, maka jarak dari A ke bidang atau ke tengah bidang atas ini EFGH itu sama dengan 6 per 2 akar 6, atau dalam hal ini 3 akar 6 kayak gitu. Jadi AU itu sama dengan 3 akar 6. Nah, sekarang kita disuruh mencari yang namanya EP tadi kan. Karena dia terbentuk segitiga segitiga siku-siku, maka kemarin kan sudah berlaku rumus apa kalau terbentuk segitiga siku-siku? ADMI ya. Alas kali tinggi dibagi miring. Kita masukkan alasnya berapa di situ? A akar 2 per 2 dikali tingginya berapa? Tingginya berarti A per miring. Miringnya di sini berapa? Bisa dilihat miringnya A per 2 akar 6, dalam hal ini panjang AO tadi ya. Berarti ini bisa disederhanakan, tinggallah akar 2 dibagi akar 6 tinggal akar 3, karena akar 6 itu kan akar 2 kali akar 3 ya. Jadi tinggallah A per akar 3 kita rasionalkan dikali akar 3 per akar 3, maka dapatlah di sini A per 3 akar 3 atau sepertiga A akar 3, rumus yang tadi. Nah, inilah konsep mencari sepertiga dan 2/3 tadi. Kalau rumus cepatnya itu sudah Ibu berikan tadi. Oke, lanjut. Misalkan di sini ada contoh soal. Pada kubus ABCDEFGH diketahui panjang rusuknya 9 cm. Minta tentukan jarak dari F ke bidang ACH. Nah, sekarang kalau kamu perhatikan bidang ACH ini merupakan bidang yang merupakan segitiga sama sisi yang terbentuk dari diagonal bidang kan. Maka tadi sudah Ibu bilang kalau seandainya mencari jarak titik ke bidang yang dimana segitiga sama sisi yang terbentuk dari diagonal bidang, itu bagian yang pendek itu sepertiga, bagian yang panjang itu 2/3. Dalam hal ini F ke bidang ACH itu merupakan bagian yang panjang ya. Nah, ini bagian yang panjang. Terbentuk diagonal apa itu diagonal ruang yang terbentuk? Diagonalnya merupakan DF ya, diagonal ruangnya kalau kita perhatikan. Nah, itu bagian yang pendek itu sepertiga. Nah, ini yang panjang ini kita bisa ambil 2/3. Maka jarak dari F ke bidang ACH itu sama dengan 2/3. Ini 2/3 dari DF karena diagonal ruang yang terbentuk di sini DF ya. Berarti 2/3 diagonal ruang DF. Kita cari dulu DF itu. Bentar, kita cari dulu DF. DF itu diagonal bidang, diagonal ruang ya. Berarti panjangnya 9 akar 3. Berarti bisa disederhanakan jadi 6 akar 3. Jadi panjang F ke bidang ACH itu sama dengan 6 akar 3.
Contoh soal selanjutnya, misalkan pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm, titik P adalah titik potong EG dan HF. Jadi titik P itu merupakan di atas ya. Yang menjadi pertanyaan, jarak dari titik P ke bidang BDE. Nah, jadi kalau kubus ini sedikit kita putar, nah jadi ketemulah bangun yang seperti ini ya. Jadi jarak P ke bidang BDE itu ini jaraknya. Kalau seandainya ini kita keluarkan sedikit garis ini, bentar. Nah, berarti jaraknya itu sama dengan jarak dari A ke bidang BDE. Benar kan? Jarak dari A ke bidang BDE. Nah, bidang BDE ini ternyata bidang yang terbentuk dari segitiga sama sisi yang terbentuk dari diagonal bidang. Kalau maka sama halnya kayak tadi, berarti panjang ini sama dengan sepertiga dari AG ya. Ini juga sepertiga dari AG. Maka karena rusuk kubus di sini 12, AG itu sama dengan 12 akar 3. Karena dia diagonal bidang tadi. Diagonal ruang maksud saya. Maka jarak dari F ke BDE itu sama dengan jarak dari A ke bidang BDE. Sorry, ini bukan F ya, tapi P ya. P ke bidang BDE maksud saya. Maka sepertiga dari apa tadi, AG ya, AG tadi. Berarti ini sama dengan sepertiga dari 12 akar 3. Berarti 12 bagi 3 4, maka hasilnya sama dengan 4 akar 3. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan kerjakan kuis seperti biasa. Itu ada 5 soal yang diambil nilai untuk penilaian harian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.